Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dewan Pandit Indonesia. And yes, hari Jumat ya, malam Jumat jarang-jarang nih. Biasanya kalau kita lihat kan Liga Eropa nih, Europa ya biasanya. Tapi malam hari ini ada Champions League yang main. And yes, kalau kita lihat hari ini mungkin ada juga yang banyak yang menguap gitu kan sepanjang hari. Nah, bisa dibilang itu adalah fans Arsenal nih ya. Yang kalau kita lihat semalam match-nya agak boring. Langsung di close up. Enggak, gue sebelum lanjutin. Gimana? Langsung di close Lu up. so-soan gesek-gesek Arsenal. Iya loh. Jadi malam Jumat apa hari Jumat? Hari Jumat malam. Enggak, hari Jumat malam Jumat. Dini hari maksudnya. Jumat Pagi. Kasih tahu. Soal. Karena orang Sosok. kan bilang Liga malam Jumat. Iya lo, kesel ya? Iya kan? ya, padahal Tapi Champions Liga League. Champions. Iya. Iya. Malam Jumat juga. Dan hari ini dikepung juga ya. Iya, tapi tenang Dav. Lu sendirian fans Arsenal. West Ham. Oh iya lagi jadi West Ham. West Ham. Yoi. Yes, Dav gimana Dav? Yoi. Gua udah beberapa kali siaran di DPI. Apa bedanya yang paling lo rasakan pressure-nya dari mulai waktu lomba, komentator challenge sama sekarang beneran nge-host? Feels like a dream sih. Yes, Biasanya nontonin yes. doang gitu kan. Memang Sekarang host-host itu baru keren. penjilat. Dikira Abrar bakal seneng ngomong gitu. Feels like a dream. Iya, feels like a dream. Like a Dream lu segini doang. Enggak, one of my dream. Lu kayak ini loh, kayak pemain yang ditransfer ke Barcelona lo. Ini adalah mimpi gue dari kecil. Iya, semua. Coutinho. Main deh. Iya. Setiap pemain ya perasaan ya begitu Iya. ya. Oh, itu masih penting deh. Yang ditransfer ke Brighton. Nah, masa mimpi di belakang? Dia kecil Brighton di mana? Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi ada Dava, Dias Danar, ada Rizal dan juga ada Aldi. Yoi. Di sini kita akan ngebahas keseruan di Eropa kemarin ya. Liga Champions pasti yang punya format baru. Yang gue jujurnya bukan bingung sih, tapi kayak kalau lo segrup bertandingnya kenapa klasemennya jadi satu? Iya kan aneh. Digabung Ya kan semua 30 berapa 36 tim kan 36 nggak saling ketemu semua. Iya. Fairness-nya nggak ada. Iya. Kenapa? Sekarang lu misalnya nih finish di atas Madrid, Iya. ya kan? Padahal lu gak ketemu Madrid. Iya. Tapi lu bisa klaim kita di atas Madrid. Iya aneh banget gitu. Fairness-nya buat gue ya ini ya adalah ini Nah, ntar kali kita bahas. Ntar Kayaknya kita bosan bahas, deh. kita bahas. Kita bahas dulu soal Arsenal ya. Yes. Kok langsung ke Arsenal? Langsung. Yang paling hangat. Iya. Yang pada Semalam banget ya. Iya. 0-0 lawan Atalanta gitu kan. Dan kalau kita lihat, ini sepakat gak sih kalau permainan semalam Arteta kalah ilmu dari Gasperini? Apa definisi kalah ilmu tuh gimana? Dalam permainan kalau kita lihat kan boring juga ya. Kita Iya, boring ke arah jelek. look up-nya bener-bener waktu ini kan si Raya double shave itu baru. Iya. Iya, buat gua ini hasil yang layak diterima oleh keduanya. Dua-duanya gua rasa happy dengan hasil seri ini kecuali Rotegi ya. Dia yang gagal penalti dia doang kan. Sedih dia, sedih. Selebihnya gua rasa Atalanta bisa nahan seri Arsenal cukup oke. Arsenal juga bisa dengan permainan seperti itu bisa dapat hasil seri di Bergamo ya. Buat gue juga cukup lah gitu. Karena kalau dari permainan ya nggak layak menang juga Arsenal gitu. Nggak cuma Martinelli juga, hampir semuanya underperform. Nggak serta-merta ini absen gara-gara ini jelek gara-gara absennya Odegaard doang. Yeah. Juga secara kolektif juga ini nggak ada gitu. Oke, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Havertz turunin ke nomor 10. Nomor 9 Jesus kan? Ya. Yesus dari awal. Dari awal. Di mana kita ingat musim lalu Havertz jadi nomor 10 itu nggak works. Nggak works buat playernya, nggak works buat timnya gitu loh. Tapi begitu ditaruh di nomor 9 atau false 9 baru kelihatan keluar keluar potensinya gitu. Jadi buat gua Havertz di nomor 10 enggak lah. Cuma orang kan bakal argumen, iya tapi dia di Leverkusen di posisi tersebut bagus. Ya ini beda gitu loh. Ini Arsenal dengan Artetanya Ini gitu. Arsenal Ya. Artetanya dan ini Liga Champion dengan Atalantanya juga gitu. Serie A kan cara bertahannya kan man marking di Inggris lebih ke zoning gitu. Ini dua hal yang berbeda ya, nggak ada alasan Arsenal kalau emang pengen sukses di level Eropa, lo harus siap dengan segala macam lawan yang dengan cara mereka bertahan gitu. Dan buat gua Atalanta bermain cukup oke lah. Mungkin kalau XG mesti menang Arsenal, gua nggak tahu ya secara statistik, cuman gua nggak melihat Atalanta dengan materi pemain yang lo bilang tadi di bawah Arsenal nggak inferior kompleks kok, mereka bagus sekali. Nih, ada nih statistiknya nih. Justru XG-nya gedean Atalanta kan. Gue Iya. setuju karena emang secara permainan loh kok lebih bagus Atalanta gitu. Makanya gue bilang ini Arsenal dapat seri pun
bagus gitu ya. Cuman ya tadi lu bilang setuju juga, highlightnya adalah di David Raya, gimana dia bisa menghindari Arsenal dari kekalahan dengan 2 save yang luar biasa. Itu save, tapi ada pernyataan Declan Rice yang harus di highlight juga nih. Dia bilang di Inggris nggak ada nih yang kayak gini ngikutin sampai kemana-mana man markingnya yang tadi lo bilang di. Ya ini gimana menurut lo? Apakah ini udah jadi kayak ini berarti titik lemahnya Arsenal nih ternyata di man marking seperti ini gitu? Gua rasa Arsenal hampir nggak ada kelemahan ya. Kalau ngomongin soal kelemahan tuh Arsenal salah satu tim paling komplit dari segi defense kuat banget. Tapi emang gue apresiasi untuk Atalantanya. Kita fans Liverpool inget lah kita diapain sama Atalanta musim lalu di Europa League kan. Pukulin. Main to mainnya masih sama walaupun komposisi pemain udah banyak yang berubah ya. Si strikernya udah ganti sekarang Rategui. Sebelumnya Skamaka. Cedera parah, cederanya panjang. Makanya Rategui pengganti. Cederanya tuh. Iya, terus cederanya parah. Habis itu Cup Miners juga udah nggak ada di sana. Tapi identitas permainan mereka tuh masih sama sih. Tapi ada Ederson sekarang. Itu juga ngototnya di dia. Ngototnya di tengahnya dia itu masih ada. Tapi kalau dari secara keseluruhan memang kualitasnya nggak seperti Atalanta yang musim lalu, tapi secara identitas ini mereka masih terjaga banget. Pressingnya itu emang bener-bener nggak kita temuin di Premier League tiap pekannya lah. Ini tim yang selalu bisa tampil 90 menit nekennya selalu sama. Dibilang low block enggak, dibilang mid block juga enggak. Ya pokoknya mereka dinamis banget dari cara pressingnya, dan itu bener-bener kesulitan banget bagi Arsenal untuk berkembang. Bahkan 90 menit gue bilang nggak terlalu berkembang permainan Arsenal. Dan juga untuk kedepannya gue yakin ini hasil yang positif sih. Gue yakin kedua tim akan memandang hasil skor 0-0 ini di partai pembuka Champions League happy-happy aja mereka 0-0 karena kedepannya relatif lawannya mudah di grupnya mereka ya. Iya, bukan lawan-lawan yang ini banget lah. PSG dikatakan pot 1 kan mereka jago lah, tapi selainnya bisa dihadapin. Dan juga Atalanta punya rekor di beberapa pertandingan terakhir, Liverpool 3-0, Leverkusen juga 3-0 mereka hajar. Menurut gue identitas mereka masih terjaga. Tapi ini gue pengen tanya, apa yang gak ditemuin Arteta semalam gitu? Biasanya kan Arteta selalu menemukan cara kayak lawan Spurs kemarin deh. 0-0 akhirnya ketemu cara ada aja way out untuk menangnya gitu. Nah semalam tuh apa yang gak ditemuin Arteta di pertandingan Arsenal Atlanta tadi? Waktu lawan Spurs pun Arsenal yang gak impresif banget juga. Iya, tapi ada way outnya lah, satu gol. Karena berbeda dengan semalam adalah Arsenal mencoba lewat sayap. Oke, masuklah Sterling waktu itu ya. Nah, ya pengen mengaktifasi winger. Oke, itu bagus karena kalau segi kecepatan, apalagi lu menghadapi 3 back, lu mengaktifasi winger itu cukup oke. Cuman winger Arsenal pun semalam ya lagi bukan harinya gitu, baik Sterling maupun Martinelli gitu. Jadi buat gua itu pun gagal penggunaan pemanfaatan winger Arsenal pun ya belum maksimal di game semalam gitu. Karena kalaupun kita kreativitas dari lini tengah nggak ada, ya otomatis kan kita harus fullback maju ke depan. Nah ini kan Ben White hampir setiap game nggak pernah diganti juga. Saliba Gabriel juga nggak pernah diganti. Timber juga udah. Ini kan karena emang opsinya nggak ada gitu loh, opsinya nggak ada. Ini salah siapa ya? Arteta juga gitu. Karena kenapa lu nggak mempersiapkan? Lu bakal main di Liga Champions, lu bakal main di di FA Cup, nanti juga di Carabao. Jadwal kan makin padat gitu. Cuman dari yang ada di line up, gue nggak melihat bahwa Arsenal mempersiapkan itu sih. Dan gue nambahin ini sih, ini tipe game kemarin yang bikin gue, tadinya gue udah yakin banget Arsenal nih nggak butuh striker lagi ya. Toh Havertz juga performanya di 2024 ini bagus. Tapi tipe-tipe game kayak kemarin dan tipe game kayak Spurs yang bikin gue sadar kayaknya emang bener sebenarnya striker emang masih mereka butuhin. Ditambah gue yakin kayaknya ya, ini kedepannya bakal jadi pemandangan kita ngeliat Arsenal at least 5-6 minggu ke depan ya bakal begini. Kenapa? Begini tuh yang mana? Yang lawan Spurs apa lawan Atlanta? Dua-duanya. Soal kreativitas kan dua-duanya sebenarnya nggak terlalu ada di Spurs lawan Atalanta tanpa Odegaard, dan ini kan masih berlangsung sampai 5 pekan. Jadi gue rasa ini pemandangan yang harus kita familiarin untuk Arsenal sekarang ini. Tanpa Odegaard bener-bener ada missing link banget, dan jawabannya bukan Havertz diturunin ke belakang. Menurut gue ini akan jadi PR banget. Dan kalau nggak segera di-assess, dan Martinelli juga udah 17 game tanpa gol dan assist, kalau nggak improve juga, gue rasa sebulan ke depan bakal tricky sih buat Arsenal, baik di Champions League maupun di liganya kalau menurut gue. Ngomongin soal Martinelli, ini kenapa Arteta masih percaya aja sama si Martinelli? Karena kan kalau kita lihat Sterling baru dimasukin menit ke 73 kan. Ini jadwal lagi padat seminggu ini. Iya betul. Terus kita nggak bisa juga ngotot terlalu banyak di game kali ini, memainkan pemain terbaik di game kali ini. Kita bisa aja pakai Trossard di situ. Mungkin lebih efektif pakai Trossard di kiri luar, atau Sterling di kiri luar juga. Terus ya Sabtu main di Minggu main di City. Harus ada proporsional dari tiap laga gitu. Ini Jumat main, Minggu main lagi. Ini bukan hal yang ideal juga gitu. Jadi mainnya di Italia dulu lagi, balik lagi ke Inggris. Dan Inggris pun away ke Manchester. Artinya bahwa sementara City baru main hari Selasa kalau nggak salah, Rabu. Jadi Arsenal harus mirip pemain itu. Jadi yang kalau bisa ini Martinelli lu lagi jelek, gue kasih waktu lu buat perform. Nah laga semalam adalah laga yang dianggap harusnya Martinelli bisa perform. Cuman enggak. Malah buang peluang ya. Buang peluang. Iya, sekarang dia dapat 2 shot. Iya. Tapi ya gue nggak mau menunjuk bahwa ini gara-gara Martinelli bla bla bla, enggak. Cuman ya namanya pemain ada naik turunnya. Cuman semalam mungkin
lagi bukan harinya Martinelli. Cuman kenapa pada akhirnya dicoba lagi? Karena dianggap ini pemain yang bisa untuk mengistirahatkan pemain lain. Terus kedua masih dikasih kesempatan untuk perform. Yes. Nanti kita ke City Arsenal tuh yang tadi lo singgung. Tapi gue ke City-nya dulu dikit ya. Kita ke City yang juga seri juga. lawan Inter berarti kalau Milan. gitu siapa pelatih Milan sekarang? Pelatihnya Milan. City lawan siapa? City lawan Inter. Simone Inzaghi. Berarti Pep Guardiola kalah ilmu sama Simone Inzaghi. Ayo dong. Fair dong. Alvin Fair dong main timnas. Mau ngomong gitu enggak? Enggak mau ngomong gitu. Bagian Arteta kalah ilmu lu. Kalah pengalaman. Bagian Arsenal ya boleh. Gue bela. Baru 2 bulan lulus komentator challenge. Apa? Pertanyaan itu ntar tunggu 6 bulan lulus. Kenapa kalau Arteta jadinya kalah ilmu sama siapa tadi? Gasperini. Bagian Pep Guardiola nggak boleh kalah ilmu sama Simone Inzaghi. Simone Inzaghi kan finalis Liga Champions juga loh. Berarti Pep Guardiola ilmunya lebih tinggi dong dari Simone Inzaghi. Ini kan main di kandang. Lu ngeles aja. Main di kandang City kan? Soal ilmu-ilmuan Iya dong. Asal nggak pakai ilmu hitam lah. Gimana lo lihat City Inter? Ya, kok banyak orang bilang ngebosenin, tapi kalau gue sih jujur cukup enjoy ya nonton City lawan Inter karena kayak pertandingan catur gitu. Mereka saling taktikalnya bagus banget dan kita harus ingat juga Simone Inzaghi ini emang pelatih cup competition banget lah bisa kita katakan. Dia kalau main di cup competition agak lebih rigid gitu, mainnya juga lebih ajak dan menurut gue itu menghibur banget. Dan soal City-nya kenapa mereka nggak menang kemarin pure karena nggak klinis sih menurut gue. Haaland kayak nggak ketemu tumben gitu. Biasanya dia ada lagi kan. Tiap lawan Inter tapi selalu begini ya. Kayak di Champions League final waktu itu lawan Acerbi juga nggak kelihatan juga. Dan kemarin menurut gue back Inter mampu membatasi pergerakan Haaland. Gak cuma Haaland doang tapi dari second line pun juga bisa dibatasin. Sampai akhirnya City di babak kedua banyak ngelakuin crossing ya gue lihat. Dan itu menurut gue sayang banget nggak bisa mereka selesain. Tapi kalau dari segi penguasaan bola City masih tetap City. Dan gue yakin dari segi kekuatan juga mereka masih tetap sama. Tapi masalahnya kemarin tetap klinis. Dan sama kayak Arsenal, kedua tim gue yakin akan melihat hasil ini sebagai hasil yang positif karena sama-sama kayak Arsenal juga. Next match-nya itu relatif mudah-mudah lah 3-4 match ke depan. Tapi kalau match kemarin gue rasa bad day at the office aja bagi City. Ya karena emang kenapa harus begitu sih narasinya? Lu at the office. Lu nggak pengen mengapresiasi si Internya bisa nahan seri City di kandang. Inter bagus juga bisa keluar dari kenapa sekedar bad days di office doang? Karena peluangnya banyak juga sih. Berarti gini ya udah lu tinggal. Lah iya maksud gue gini loh, Inter dengan back yang orang bilang ya lu Acerbi doang. Atau sukses. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan buat Guardiola. Lu main di kandang dengan lawan yang doang itu nggak bisa bikin gol, nggak bisa klinis ya. Berarti Inter juga klinis dong, nggak bisa bikin gol. Inter peluang nggak 1-2 ada. Iya ada. Peluangnya karena nggak klinis ya nggak bikin gol. Berarti sudut pandangnya Rizal kan harusnya City yang di atasnya Inter. Iya. Sudut pandang lo harusnya gimana pertandingan kemarin? Jadi harusnya sama-sama, harusnya ya Inter juga diuntungkan bisa dapat gitu. Lo bukan gini maksud gua. Kalau tadi sekedar bad day di office untuk City. Untuk City kan, iya. Untuk City. Inter juga apresiasi dong. Jadi buat dia nggak diapresiasi karena dia hanya apresiasi City-nya. Nah iya, kalau gua pengen apresiasi Internya. Nah dari sudut pandang karena nggak mudah mendapatkan poin di Etihad itu. Ya, setuju. Dan lu lihat materi pemainnya City. Ya. Full team itu. Sampai wasit pinggir dibagi sama Kanji itu. Gara-gara bajunya sama. Yes. Ngebleng. Karena dikira Bernardo Silva ya. Iya. Nah berarti harusnya yang dapat, kalau menurut Aldi yang harusnya dapat Dapat kredit adalah Inter dong. Inter ya. Kenapa? Loh, ya. Karena tadi mungkin si Dava pengen ya ini materi pemain Arsenal sama Atalanta lebih bagus Atalanta. Ya. Lebih bagus Arsenal. Tapi Atalanta bisa dapat seri. Sama kan gini juga. Materi pemain City lebih bagus daripada pemain materi Inter. Iya dong. Iya. Secara personal cara individu. Iya. Bisa bikin City kerepotan. Berarti kreditnya goes to City Inter. deadlock sering. Cuman hampir jarang nggak pernah bikin gol dalam satu game. Deadlock hampir sering. Kebobolan di awal hampir sering. Tapi setelah lu bisa balas. Cuman lu bisa bikin 90 menit City ini nggak bikin gol. Arsenal doang kayaknya. Sama Inter. Makanya kan lagi bahas Inter ini. Makanya udah pakai jaket Arsenal lagi. Jadi bagus. Gue kalau lupa contoh lainnya. Oh MU dong. Enggak, MU kebobolan juga. Iya. Jadi kalau gue dengan materi pemain Inter gitu buat gue luar biasa sekali. Inter bisa bikin 0-0 di Etihad. Backnya gue nggak tahu. The Vrij masih ada apa enggak? Karena gue nggak nonton. The Vrij masih ada. Masih format dia. Siapa sih? The Vrij. Bastoni itu kan bagus. Ada Zielinski tapi di tengahnya ada Zielinski. Itu juga baru kan dari Napoli. Baru dari Napoli. Jadi buat gua luar biasa lah. Tapi lu berdua bilang sama, ada poin yang sama di pertandingan Arsenal Atlanta. Lo bilang dua-duanya happy dengan hasil akhir ini. Pun tadi Rizal bilang City Inter pun happy sebenarnya. Enggak. City bakal rugi karena ini kandang. Nah, itu karena ini game nggak bisa home away. Iya. Lu 4 kali kandang, lu 4 kali tandang. Iya. Lu
Lu kalau mau lolos, lu harus minimal 4 kali seri away, 4 kali menang di kandang. Lu pasti lolos. Itu udah pasti peringkat 8 atau 9. Iya. Kalau lu bisa sapu bersih, ya City kan dianggap tim yang Harusnya bisa sapu Iya. bersih. sapu bersih ya kan, bersama Madrid, Munchen, Barcelona. Itu tim-tim yang unggulan lah, Liverpool gitu. Berarti City nggak happy lah harusnya dengan Harusnya hasil nggak happy, ini. tapi buat Inter, gue bukan mengecilkan Internya, cuman lu bisa mendapat poin di Etihad. Kredit. Harusnya ya, sangat benar. kredit gue buat Karena Simeone. mungkin banyak tim juga yang melihat Liga Inzaghi. Champions ini jadi adalah jalan yang lebih panjang dibanding musim-musim sebelumnya kan. Iya, Jadi iya. strategis banget nih menentukan. Sebenarnya cuma nambah 4 game doang. Ya tetap aja 4 jam nambah Relatif. 1 jam lapangan sewa berapa? Oh kesana ya. Tergantung lokasi. Di Bogor murah, di sini ya Allahu Akbar. Mahal. Iya. 4 jam Serba mahal. mahal. Iya, coach aja sampai bikin lapangan bola. Iya, Dia tahu cuan Oportunis. Iya, nah berarti kan ada 2 sudut pandang ya Iya. David, kalau kita lihat. Kalau lu? Kalau gua kan host di sini. Jadi Nggak mau. gitu. Oh. Klasik gitu Cara ya. kantor Ya, biar nggak punya pendapat yang dipotong. Kalau lu? Lu co-host. host. Takutnya mau jawab. Support ini support. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.